Halo, kita ketemu lagi nih, masih di jalan-jalan traveling ke luar negeri di Turki, Istanbul time. Kemarin kita udah mendarat sampai di rumah malam ya kan, karena kondisi saya kurang fit, kita istirahat dulu. Nah, malam ini kita ada di mana nih? Taksim Medan. Taksim nih, salah satu destinasi wisata di Turki yang wajib nih, ya kan? Yang harus didatangi sama teman-teman nih, ya kan? Oke, kali ini kita akan memberikan sedikit informasi nih. Apa hari ini? Tips tentang bagi pemula yang mau perjalanan ke luar negeri, ya kan? Entah itu backpacker atau dia mau traveling ya, intinya bagi pemula yang mau ke luar negeri. Oke, ikutin terus. Stay tune ya. Oke. Halo, masih ketemu bersama saya lagi di NOD 12 channel. Kita sekarang lagi ada di Taksim. Di Taksim Square, di lapangan Taksim. Taksim Medan. Oke. Lanjut nih, kita habis dari bandara kemarin nih. Saya di sini hanya ingin sedikit memberikan informasi buat teman-teman nih. Informasi untuk pemula nih yang mau traveling ke luar negeri ya, yang mau jalan-jalan ke luar negeri, belum pernah jalan nih, belum pernah ke luar negeri sama sekali nih, mungkin takut bagaimana ya. Teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman nggak usah khawatir. Saya akan memberikan step-stepnya. Yang jelas yang pertama itu paspor ya. Paspor itu nomor satu paspor. Terus teman-teman harus punya vaksin, terus teman-teman harus punya tiket. Itu yang utama, penting itu. Setelah tiket, yang jelas uang sakunya. Nanti kan buat akomodasi dan segala macam. Dan harus ngerti dong pergi ke negara mana yang bebas visa. Teman-teman harus menentukan destinasinya kemana nih. Terus untuk negara-negara yang bebas visa mana, atau negara-negara Eropa yang harus pakai visa Schengen atau pakai visa apa, itu harus disiapkan dulu. Visa utama ya. Kalau yang negara bebas visa teman-teman tidak perlu. Jadi yang pertama paspor, terus vaksin, terus tiket, terus visa bagi yang negara-negara yang sudah free visa ya. Tapi sarannya sih yang pemula. Untuk pemula itu pergi dulu ke negara yang bebas visa. Jadi misalkan selanjutnya harus pergi ke negara yang harus menggunakan visa, itu lebih gampang. Oke. Oke, next nih ya, next ya. Setelah teman-teman nih, kita bicara ya, setelah teman-teman punya paspor, punya vaksin, tiket, visa, ya kan. Setelah itu destinasinya jelas, teman-teman mau kemana, teman-teman bisa menentukan nih mau berangkatnya backpacker atau yang biasa aja nih, ya kan. Kalau teman-teman mau ke Turki nih ya, backpacker itu banyak caranya. Mungkin bisa melalui Just Tip ya. Bisa melalui Just Tip, itu lebih murah. Tiket sekarang kan di zaman inflasi kayak gini mahal nih. Tiket mahal nih, bisa berangkat dari Jakarta aja udah 9 juta. Baliknya dari Turki ke sana aja udah 9 sampai 10 juta. Ya kan, anggaplah 18 sampai 20 juta. Teman-teman bisa ngirit nih kalau mau backpackeran nih. Cukup dengan bawa kabin doang nih. Nggak usah beli tiket Just Tip aja, ya kan, lebih murah. Mungkin kalau teman-teman beruntung nih, PP bisa dapat 8 juta ya. PP bisa 8 juta nih teman-teman nih. PP bisa 8 juta. Destinasinya ditentukan, hotelnya ditentukan. Ya kan? Yaitu syaratnya tadi pokoknya paspor, visa, vaksin, terus teman-teman harus hotelnya, iya, booking hotelnya itu. Booking hotelnya itu penting itu. Oke, setelah itu teman-teman berangkat nih.
Tapi pastikan untuk tiket ya, ini penting nih. Kalau teman-teman pakai beli tiket langsung di agen tiket kayak online itu kayak Traveloka, apa namanya, aplikasi lah itu, perhatikan tiketnya transit di mana. Apakah dia harus ganti pesawat, ataukah dia harus check in ulang, ataukah tidak perlu check in ulang, itu penting ya teman-teman, penting itu. Oke, next di bandara nih. Setelah tadi semuanya udah selesai ya, memastikan teman-teman next ke bandara. Usahakan 3 atau 4 jam sebelum penerbangan jadwal dari tiket itu teman-teman datang. Ya kan, teman-teman datang ke bandara, bawa bukti tiketnya, datang ke counter maskapai yang sudah ada di tiket teman-teman itu, datang, bawa paspor, bawa vaksin, bawa booking hotelnya teman-teman. Kalau teman-teman umpamanya nih, saya punya temen nih di Turki atau di mana, minta alamatnya, masukin ke situ aja, nggak apa-apa. Nomor teleponnya biar kalau di kontak enak kalau pas di imigrasi. Kasihkan check in. Tanyakan pada saat check in itu, tanyakan, apa kini saya harus ganti pesawat lagi dengan check in ulang atau bagaimana. Terus perhatikan kapasitas bagasi teman-teman ya. Kalau di tiket itu bagasinya 30 kilo ya jangan lebih dari 30 kilo bawanya. Kalau 25 ya kan. Terus kalau memang transit harus ganti pesawat, pastikan tiket di pesawat terusan itu berapa kilo, jangan sampai nanti overload teman-teman ya kan. Nah, setelah check in semuanya beres, pastikan setelah beres teman-teman lanjut ke imigrasi. Nah, di imigrasi itu nanti teman-teman nih bakal ditanya nih imigrasi Indonesia nih di Bandara Soekarno-Hatta ya kan. Pasti perlu grogi. Jangan grogi pokoknya ya. Santai. Nggak perlu grogi, santai teman-teman, tunjukkan aja paspor. Terus tiket baliknya ini ya kan tiket harus tiket PP tuh, tiket baliknya. Terus teman-teman juga harus nunjukin booking hotel atau alamat yang mau dituju. Itu bilang aja saya mau traveling, saya mau jalan-jalan, nggak apa-apa. Oke, next, setelah sampai di negara transit nih, teman-teman turun kan, transitnya lihat di tiket itu berapa jam, 3 jam atau 1 jam atau 5 jam, 6 jam, bahkan sampai ada 14 jam. Ada 14 jam ya. Nah, teman-teman perhatikan itu ya, kalau teman-teman transit, teman-teman perhatikan. Begitu turun, teman-teman kan akan melewati paspor kontrol juga nanti di sana ya kan, X-ray apa segala macam, teman-teman lewatin tuh. Nah, teman-teman masuk, ya kan, teman-teman masuk, lihat di tiket teman-teman itu kan ada tuh di terminal 1, 2 atau 3 ya kan. Nah, terminal 1, 2 atau 3, ikutin aja ke situ. Nanti ada tulisannya kok transit area atau apa, ya kan? Ada tuh tulisannya nanti transit area gitu. Ya ada itu pasti. Ikutin aja situ petunjuknya, nggak usah takut, banyak petugas. Bingung ya harus tanya sih. Kalau teman-teman bingung tanya nih. Jangan pernah malu bertanya ya. Jangan pernah malu tanya. Pokoknya teman-teman tanya ya. Setelah teman-teman sampai di area transit, jangan lupa nih. Kan di tiket tuh belum ada nih di gate berapa, yang jelas di terminal 1 atau 2 atau 3 di tiketnya kan cuma ada gitu. Belum ada gate-nya kan. Lihat di board, di papan informasi. Di board monitor yang kayak TV itu dia. 2 jam sebelum penerbangan mereka sudah pasang di papan monitor. Itu harus dicek. Betul. Dan di situ akan tertulis kalian harus nunggu di gate berapa. Itu mudah sekali. Betul. Seperti itu. Terus ini juga satu lagi, teman-teman kalau yang transitnya cuma 1 jam ya, transitnya cuma 1 jam, terus dari Jakartanya delay, akhirnya kan yang di bandara terusannya kayak Doha atau Abu Dhabinya itu terlambat, teman-teman nggak usah khawatir. Pastinya jengkel ya kan, pasti jengkel, tapi nggak usah khawatir. Selama masih satu maskapai kayak Qatar sama Qatar atau Emirat sama Emirat, nggak usah khawatir. Teman-teman akan diikutkan penerbangan selanjutnya. Kan delay yang menentukan maskapai, bukan kita. Jadi kan bukan kesalahan kita. Teman-teman tinggal datang ke apa yang namanya, counternya, customer service-nya, tinggal sampaikan, bicarakan seperti apa yang terjadi. Dan mereka akan memberikan jadwal baru ya. Mereka bisa bahasa Inggris semua kok, ya kan. Setelah itu tadi kan lihat papan boardnya itu, teman-teman 2 jam sebelumnya lihat papan boardnya di gate berapa. Oke, terbang. Oke, next, setelah mendarat nih ya, setelah sampai di Istanbul nih ya,
darat, landing, teman-teman akan melewati yang namanya juga paspor kontrol, itu kan kedatangan. Itu paspornya itu akan dicop kedatangan tuh. Teman-teman punya waktu cuma 30 hari ya kalau di sini. Kalau untuk Turki 30 hari. 30 hari. Dan kebanyakan negara lain itu 30 hari kecuali Brunei Darussalam. Brunei Darussalam hanya 14 hari. 14 hari. Tapi kebanyakan negara 30 hari. Teman-teman sudah sampai, kita sudah sampai di Istanbul, ambil bagasi. Jangan lupa ambil bagasi. Setelah ngelewatin paspor kontrol, ya kan, dicop semua, teman-teman pasti akan ditanya, kamu mau ngapain di sini? Kita mau wisata nih, kita tulis. Kasihkan paspor, terus hotelnya kasihkan, booking hotelnya itu tunjukin, udah aman. Teman-teman bisa keluar, karena kan punya tiket balik. Sudah teman-teman keluar. Setelah itu teman-teman jangan lupa ambil bagasi. Setelah ambil bagasi, ini jangan lupa nih tukar duit. Karena di sini kan pakainya lira. Mungkin dong teman-teman beli aqua di luar di toko-toko kecil pakai dolar, ya kan? Tukar duit secukupnya. Karena money changer di bandara itu lebih mahal. Dia penukarannya lebih kecil, lebih kecil penukarannya lebih kecil. Ya kan, teman-teman usahakan seperti itu. Usahakan dari Indonesia bawa dolar aja ya. Di sini rupiah jarang. Kalau yang untuk penerbangan Eropa, usahakan bawa dolar. Ya, aja. jangan bawa rupiah ke negara tujuan. Itu penukarannya akan sangat jatuh. Tapi kalau kalian membawa dolar, itu harganya masih bisa terjangkau ya. Cukup secukupnya aja. Setelah itu teman-teman beli kartu SIM card untuk internet, itu penting. SIM card. Karena kalau di Turki di airport itu wifi-nya nggak selalu nyangkut ya. Wifi-nya itu sulit sekali dan tidak bisa untuk telepon biasanya. Jadi begitu di airport keluar bisa beli SIM card langsung dan bus card. Kalau di sini dipanggilnya Istanbul Card. Ya. Istanbul Card itu kartu yang untuk bis. Begini. Begini. Ini ada dua macam nih, Oke, harus membeli ini. Dan ini untuk bis. Ada mesinnya untuk top up. Itu sangat convenient dan sangat. Di negara kita belum ada nih ya. Ya ada tapi cuman di daerah Jakarta saja. Untuk yang daerah di luar Jakarta mungkin belum pernah. Jadi teman-teman itu penting tuh 2 itu ya. Setelah mendarat ya. 3. Tukar duit, SIM card sama Istanbul Card atau kartu transportasi lah. Untuk di negara-negara itu sama. Dari airport bisa naik Hafais ya. Hafais. Bisa naik Hafais. Dari airport itu bisa naik Hafais. Tanpa kartu. Sangat mudah. Nggak perlu pakai kartu, dia bisa beli pakai uang cash. Tapi ini sebentar. Kalau mereka di hotel, ya kan? Kalau memang sudah ada jemputannya, teman-teman aman tuh, ya kan? Ada wifi bandara yang bisa bantu nih. Ini kalau bicara tentang yang free and easy sendiri. Kalau teman-teman yang backpacker, jadi bisa naik Hafais. Mereka akan turun di semua kota. Tinggal pilih aja destinasinya di mana. Itu di situ berbeda destinasi ya. Atau kalau enggak gini nih, teman-teman yang backpacker yang lewat tiketnya yang nyari tiket-tiket just tip nih, pasti udah dijemput tuh nanti. Teman-teman bisa bareng. Mana hotelnya bisa diantar tuh. Yang jemput barang. Kalau teman-teman butuh informasi tentang just tip, ketik di kolom komentar nih, nanti tak kasih tahu. Kebetulan kita juga gini. Jangan lupa subscribe. Ini enggak promosi. Dan komen. Pokoknya di subscribe, like, komen, nanti tak kasih semua infonya. Siapa yang punya usaha just tip di sini, teman-teman mahasiswa ada, teman-teman yang punya bisnis di sini pun ada.